was here at the Serpent Ekayana Temple a few years ago. I can't remember how many years now, but I had a very good experience, and I really saw that people were quite interested in the Dharma. Pertama-tama, Venerable menyebutkan bahwa beliau pernah singgah ke Wihara Ekayana ini, dan beliau sangat terkesan dengan antusiasme dari semua umat yang datang ke wihara pada saat beliau mengunjungi wihara ini. Yeah. And I was very pleased that you asked me to talk about the 6 perfections, the Bodhisattva practices. Dan kali ini Venerable akan membabarkan Dharma tentang 6 kesempurnaan praktek Bodhisattva. Yeah, because I've been on a tour in Singapore and Malaysia and now here, and very often the topics are how to get along with other people, how to have a kind heart, kind of things about how to be a good person in daily life, which is really important. Karena sebelumnya, pada saat sebelum singgah di sini, Venerable singgah di Singapura dan Malaysia, di mana beliau saat diundang, beliau umumnya diminta untuk membabarkan tentang bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang harmonis dengan orang-orang lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjalani hidup yang baik dengan orang lain. Yeah. But you people requested an actual topic from the scriptures, so it's a very welcome change for me to talk about that. Dan bagi Venerable ini adalah sesuatu yang berbeda dari topik-topik yang sebelumnya, di mana kali ini Venerable diminta untuk membabarkan tentang topik yang diambil dari skriptur atau naskah Dharma, jadi beliau sangat senang bisa membabarkan ini. Yeah. And the reason I asked them to move the table is because I want to read from one book that talks about the 6 perfections. Alasan kenapa beliau meminta untuk ada meja di depan beliau, karena beliau harus melihat laptopnya untuk bisa membaca buku yang menjadi sumber dari topik malam ini. And so this book is written by His Holiness Dalai Lama, and I assisted, and it's called Courageous Compassion. Jadi buku ini adalah buku yang ditulis oleh Yang Mulia Dalai Lama, di mana Venerable membantu dalam proses penulisan buku ini, The Courageous Compassion. Yeah. Ya, judul buku ini adalah Courageous Compassion, yang artinya adalah welas asih yang penuh keberanian. Okay, so have you translated that one yet? Not yet, but you've translated how many of the? Because this book, Courageous Compassion, is number 6 in a series of 10 books. And I know some you've translated. 37 practice of Bodhisattva. The 37 practice of Bodhisattva is the Okay. one that's been translated. Yeah, but you haven't translated Approaching the Buddhist Path or any of those? No. Oh. Okay. Because Karaniya is so full of energy, and This one. yeah, here's the 37 practices. Okay, but this series is a whole other thing, and where the Dalai Lama is really talking about the whole path and going into quite a bit of depth on it. So I'm sure you'll get around to it. Okay. Yeah. But in the meantime, I'll be reading from the English version of it. And when it talks about the 6 perfections, because it's quite beautiful and inspiring. Okay. These are the main practices of the bodhisattvas, bodhisattvas being people who have
generated the bodhicitta. Bodhicitta being the aspiration to attain full awakening in order to best benefit all sentient beings. Oke. Sebelumnya, Venerable menanyakan kepada Bapak Budi mengenai apakah buku ini sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh penerbit Karania, dan jawabannya udah belum. Dan Venerable cukup terkejut karena menurut beliau ini adalah buku yang sangat penting sekali. Semoga nanti kemudian bisa diterbitkan ke depannya, karena ini adalah buku ke-6 dari jilid berisi 10 buku yang ditulis oleh Dalai Lama, yang mana sangat lengkap sekali. Dan malam ini Venerable akan membawakan topik dari buku yang berjudul 6 Kesempurnaan Praktik Bodhisattva, di mana di sini akan membabarkan tentang bodhicitta dari seorang bodhisattva yang bertekad untuk membawa kebaikan untuk semua makhluk hidup. Okay. But first, before anything, we need to take refuge and set our motivation. Sebelum itu, Venerable mengajak kita semua untuk melafalkan parita ini, syair ini, di mana kita semua berlindung kepada Buddha. Okay. So those of you who know English, you can chant along with us. Yang bisa membaca dalam bahasa Inggrisnya, silakan mari kita baca syairnya dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan menerjemahkannya setelah selesai ke dalam bahasa Indonesia. So when we're taking refuge, we're being very clear in our mind that we're following the Buddhist path. Pada saat kita mengambil perlindungan ke dalam pada Buddha, itu tanda bahwa kita menunjukkan tekad kita untuk menjalani Dharma. So now we'll have a few moments of silent meditation, so you can observe your breath and let the mind settle down. Sekarang Venerable mengajak kita untuk bermeditasi sejenak supaya kita dapat mengamati pikiran kita dan menemukan ketenangan. And now let's cultivate our motivation for sharing the evening together. Sekarang Venerable mengajak kita semua untuk mengamati motivasi kita saat ini. So let's think that we're here to learn the Buddhist teachings, and we want to learn them because we want to improve our own lives and our own mental state. Bahwa kita semua saat ini sedang ingin mendengarkan Dharma, dan tujuannya adalah agar kita semua dapat memperbaiki hidup kita dan membawa kebaikan. And by doing that, may we be of more effective benefit to society, to all the individuals we meet every day, and in the long term to each and every sentient being. Dengan demikian, kita semua dapat membawa kebaikan kepada lingkungan kita dan semoga pada akhirnya membawa kebaikan kepada semua makhluk hidup. And so with that motivation, may we then listen. Dengan motivasi tersebut, mari kita dengarkan Dharma. So, in our society, we always want more things, right? Nobody's satisfied with what they have. You want more, you want more. But have you ever noticed the more you get, the more hell realms you have? Venerable bertanya kepada kita bahwa di kehidupan bermasyarakat kita ini selalu inginkan lebih, kita selalu ingin lebih. Tapi pada kenyataannya semakin kita memiliki lebih, semakin banyak masalah yang kita dapatkan. Okay, so there's a computer, then you're in computer hell because the computer doesn't do what you want it to do. Contohnya saat kita memiliki komputer, ya, kemudian komputer itu bermasalah,
ya, karena tidak bisa berjalan dengan baik, kita mendapatkan masalah. And of course, it happens when you're giving a talk in front of a whole big group of people. Dan kenapa ini harus terjadi saat Venerable sedang ada di depan banyak umat? And when you have a car, then you also have car hell. And your car doesn't work when you need it to work. And that's usually when you're in a hurry and something is very urgent. Dan contohnya kalau kita memiliki mobil, kita mungkin memiliki masalah dengan mobil tersebut. Dan biasanya itu terjadi pada saat kita sedang buru-buru, sedang punya kepentingan. Okay. Now let's see if I can get to the right page. Oke, sekarang Venerable akan mencari halaman yang beliau akan baca. Okay. So this is from Courageous Compassion. Jadi ini dari buku Courageous Compassion atau Welas Asih yang penuh keberanian. Okay. And so in the previous volumes of this library, we talked about the path from the beginning of the path, talking about precious human life and the wish to be free of samsara, and then finally the altruistic compassion of bodhicitta. Jadi di buku-buku sebelum ini, sebelum jilid yang ini, diceritakan mengenai jalan dari praktik bodhicitta ini dan bagaimana menjadi what were the topics again? And then, okay, precious human life, the wish to be precious- free of samsara, Okay. and then the bodhicitta. Okay. Nah. Yaitu tentang begitu berharganya hidup manusia, ya, dan kemudian bodhicitta. Okay, so once people have generated that incredible, noble, fantastic, amazing intention to become a fully awakened Buddha in order to best benefit sentient beings, then this is the practice they do to become fully awakened Buddhas. Ini adalah praktik yang dijalankan pada saat seseorang sudah memiliki tekad atau keinginan yang luar biasa untuk terbebaskan untuk menjadi seorang bodhisattva. Okay, so there's 6 of them, and I want you to memorize them. Ada 6 praktek tersebut dan Venerable mengajak kita semua untuk mengingat semua 6 praktek itu. Okay, because I'm going to quiz you tomorrow, Karena beliau akan menanyakan kita besok. and I'll test you tonight too. Dan malam ini juga kita akan dites oleh Venerable. Okay, so the first one is generosity. Yang pertama adalah generosity atau kedermawanan. Okay, second one is ethical conduct. Yang kedua adalah ethical conduct atau perbuatan yang etis atau ethical. Okay, third one is fortitude. Fortitude, what's another word for Fortitude. It's often the third one's translated as patience, Patience. but that's not a good translation. It doesn't mean patience. Yang ketiga adalah fortitude atau seringkali diterjemahkan sebagai kesabaran. Okay. Fourth one is joyous effort. Yang keempat adalah joyous effort atau usaha dengan penuh kegembiraan. Fifth one is meditative stability. Yang kelima adalah meditative stability atau bisa juga disebut sebagai ketenangan atau kestabilan melalui meditasi. Okay. And sixth one is wisdom. Yang keenam adalah kebijaksanaan. Okay. So let's do them. You can, I don't care what language you do them in, okay? But I want you to repeat them after me and him, okay? Yeah, so we'll do me first, then you, and then you. Beliau mengajak kita untuk mengulangnya. Okay, you ready? Siap? Okay. Generosity. Generosity. Yeah. Generosity. Oh, that's what it is? Oh. In Okay. Bahasa? So you want me to translate? Like, Yeah, okay, yeah, okay. that's your Ya, generosity atau kedermawanan. Yang pertama adalah kedermawanan. Boleh kita ulang? Kedermawanan. Okay. Okay.
ethical conduct. ethical conduct atau ya, Yeah. ya tindakan yang penuh dengan etika. Then fortitude. Kesabaran, Okay. Joyous effort. usaha penuh kegembiraan, Okay. Meditative stability. meditative stability atau kestabilan melalui meditasi, And wisdom. kebijaksanaan. Okay. Yeah. If you want to take notes and write them down, and then, I'm warning you, because tomorrow there's Yang mau mencatat silakan dicatat karena Venerable akan menguji kita sesudah ini. Okay. They're also in many Dharma books too. You can look them up. Ya. Okay. So, first I'm going to go through and talk about what each one of them is. Okay. Oke. Pertama-tama, Venerable akan membabarkan satu persatu mengenai makna dari masing-masing praktek tersebut. Yeah, and then tomorrow I want to go into them in more depth. But first we have to just figure out what they are. Jadi besok Venerable akan mengulas lebih dalam tentang praktek-praktek ini, tapi untuk malam ini beliau hanya akan mengulas secara luarnya saja. Okay, so generosity is physical, verbal, and mental actions based on a kind thought and the willingness to give. Kedermawanan itu adalah tindakan yang bisa berupa tindakan yang dilakukan atau ucapan, dan itu adalah tindakan yang mewakili di mana kita ada keinginan untuk memberi kepada orang lain. So when it says a willingness to give, it means you want to give to others. It doesn't mean you're obliged to. Yeah. Jadi kesediaan untuk memberikan kepada orang lain berarti kitanya sendiri harus bersedia, bukan diharuskan untuk memberi kepada orang lain. Because if you're generous, just because you feel other people are expecting you to be, then you don't really have a generous mind. So you may give something, but it's not actual generosity. Karena pada saat kita memberi, karena kita tahu bahwa itu diharapkan oleh orang lain, itu sebenarnya bukan dermawan atau murah hati, tapi karena kita harus memberi. Yeah. If you're giving something because you want other people to like you, not because you really care about them, but you just want them to like you, that's not real generosity either. Ya, begitu juga kalau kita memberi karena kita ingin orang lain untuk menyukai kita, itu juga bukan kedermawanan atau murah hatian. Okay? So real generosity is this really a strong feeling in your mind, yeah, that you want to give, and there's no miserliness in your mind. There's no what? Miserliness, stinginess. Stinginess, oke. Yeah. Ya. Jadi pada saat kita punya kedermawanan ini, kita memiliki niat yang tulus dan kita tidak memiliki keserakahan atau rasa pelit pada saat kita memberi orang lain. Yeah. In other words, there's no attachment. We don't have any attachment to what we're giving. Dan kita juga tidak melekat pada saat kita memberi. Okay. Then the next one is ethical conduct. Yang berikutnya adalah ethical conduct atau perbuatan yang penuh dengan etika. Okay, and this is restraining from non-virtue. Ini adalah tindakan di mana kita menghindari tindakan-tindakan yang tidak bernilai. Okay, such as the 7 non-virtues of body and speech. Yaitu contohnya adalah 7 tindakan yang tidak memiliki nilai positif dari sisi tindakan yang kita lakukan dan juga ucapan. And the 3 non-virtues of mind. Dan 3 tindakan yang tidak memiliki nilai yang baik dari sisi pikiran. Okay, so do you know what these 10 are? The 7 of body and speech and the 3 of mind?
Venerable bertanya apakah kita familiar dengan 10 nilai ini, yang mana 7 melalui tindakan dan ucapan, dan 3 melalui pikiran? No? No one's Belum? Okay, this is huh? Ye- Yeah. Hmm? Yeah. You're getting some of them? Yeah, good. Let's start from the beginning of the list. So there's 3 things that we do physically that, usually we have a negative motivation when we do it. We harm somebody else, and when we harm somebody else, we're creating negative karma ourselves. Jadi Venerable akan memulai dengan 3 tindakan fisik yang negatif yang kita lakukan, dan biasanya pada saat kita lakukan ini kita akan mendapatkan karma yang buruk. Okay, so the three that we do physically are killing, taking life. Yang pertama adalah membunuh atau mengambil nyawa makhluk hidup lain. Okay, stealing, taking what is not freely offered. Yang kedua adalah mencuri, mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Unwise and unkind sexual conduct. Kemudian melakukan tindakan asusila. Okay, lying. Now we're starting with the 4 of speech. Lying. Ya, kemudian berbohong. Divisive words. Atau menyebarkan gosip yang bisa memecah belah. No, it's not Gosip. It's speech Yeah. that makes people who are friends Ya, quarrel and split them. Ya, menyebarkan ucapan-ucapan yang salah yang kemudian memecah belah banyak orang. Okay. The third one of speech is harsh words, insulting people, criticizing them. Dan kemudian dari ucapan yang berikutnya adalah mengkritik seseorang dengan ucapan-ucapan yang sangat kasar. Okay, now we get to our favorite one, gossip. Sekarang baru kita masuk ke gosip yang favorit kita. Did you hear what he said? Yeah, did you hear what he said? Oh my goodness. Yeah, yeah. What have you heard about what people are doing? Huh? You haven't heard anything? Oh, you look so sweet and innocent. Oh, I'm sure you have some gossip. Beliau memberi contoh orang yang sedang bergosip seperti apa. Apa sudah dengar berita tentang ini? Tahu nggak sih si itu lagi gimana? Okay. Then the 3 mental ones are covetousness, wanting things that belong to others. Kemudian ada 3 dari sisi pikiran, yaitu yang pertama adalah menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain atau iri. Malice, thinking about how you're gonna get even and harm somebody else for what they did to you. Ya, dan kemudian berencana buruk untuk bisa menjadi imbang ya pada saat orang lain melakukan atau membalas dendam pada saat orang lain melakukan hal yang buruk kepada kita. No, I know none of you do that. Venerable yakin kita semua tidak pernah melakukan hal seperti itu. But lots of people do that to you. Tapi banyak orang yang melakukannya terhadap kita. Yeah, those are really bad people, but you are totally pure and innocent, right? Orang-orang itu memang buruk, tapi kita semua pasti baik-baik ya. Yeah. Mm. Okay. And then the last one is wrong views. Yang terakhir adalah pandangan yang salah. Okay. We'll get into them in more depth when we talk about ethical conduct. Ya, kita akan membahas lebih detail lagi nanti. Okay. Now, fortitude, yeah, is the ability to remain calm and undisturbed in the face of harm from others. Ya, kemudian fortitude atau seperti kesabaran, di mana kita memiliki sikap yang tenang pada saat orang lain sedang melakukan hal yang buruk terhadap kita. Yeah, so no matter what other people say to you, how many names they call you, you're calm.
Meskipun orang lain menjemput kita dengan mengatakan hal-hal yang buruk kepada kita, apapun hal yang buruk yang mereka lakukan, kita tetap tenang. Yeah, I'm sure everybody here is like that, right? Venerable yakin kita semua seperti itu ya. Yeah, nobody here loses their temper and yells and screams and throws things. Kita semua pasti tenang dan tidak pernah marah-marah sampai melempar-lempar barang ke orang lain. Yeah, the problem is that you're all married to somebody who loses their temper. Masalahnya adalah kita semua mungkin menikah dengan orang-orang yang memiliki masalah kemarahan seperti ini. Yeah, so you want to like elbow somebody and say, listen, she's talking about you. Mungkin ada yang mau menyenggol pasangannya dan bilang, Venerable lagi ngomongin kamu nih. Fortitude is also the ability to remain calm when you have mental or physical suffering, when you're sick or injured, something like that. Fortitude ini juga adalah sikap tenang pada saat kita sedang mengalami penderitaan, baik itu dari sisi mental ataupun jasmani. And it's also the ability to remain calm when you have difficulty in learning the Dharma. Juga sikap ketenangan pada saat kita mengalami kesulitan saat kita sedang belajar Dharma. So tomorrow, if you can't remember the 6 perfections, this is what you practice. Jadi, kalau kita tidak bisa mengingat semua 6 praktek tersebut, ini yang paling utama untuk kita terapkan. Okay. Then the next one, joyous effort. Yang berikutnya adalah joyous effort atau usaha yang penuh dengan kegembiraan. Okay. So it's taking delight in virtue. Jadi ini adalah merasakan kegembiraan pada saat melakukan sesuatu yang baik. Okay. So you really are quite happy and delighted to do your Dharma practices. Jadi ini adalah sikap di mana kita merasa senang, merasa bahagia saat kita menjalankan praktik Dharma. Okay, by creating merit. Saat kita melakukan jasa kebaikan. Yeah, by purifying your mind. Saat kita berupaya untuk menyucikan pikiran kita. Okay, so this one is what you practice at 6 o'clock in the morning when your alarm rings. And you have to get up and do your morning meditation. Ini adalah praktik yang harus kita lakukan pada saat jam waker kita berbunyi jam 6 pagi dan mengingatkan kita untuk bermeditasi di pagi hari. Okay, because often early in the morning the alarm rings. You know, you have the aspiration to do some practice, but you're tired. So you say, tomorrow morning, I'll do it. Karena kadang-kadang yang sering terjadi adalah jam wakernya berbunyi jam 6 pagi, kita mempunyai aspirasinya, tapi kita terlalu malas, lalu kita bilang, mungkin besok pagi aja prakteknya. Okay, then you bang the alarm clock and go Lalu back kita, to sleep. lalu kita menghancurkan jam waker itu dan kemudian kembali tidur. Okay. So then the 5th one, meditative stability. Yang kelima itu adalah kestabilan melalui perenungan. So that's the ability to remain focused and concentrate on a constructive object without distraction. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada objek kita tanpa banyak terdistraksi. Okay. When you just did the breathing meditation, yeah, how long did you stay focused on the breath? Venerable bertanya pada saat tadi kita melakukan meditasi, berapa lama tadi kita bisa terfokus pada pernapasan kita? Okay. You're with friends. Yeah. Anybody get past 5 seconds? Ada yang bisa berfokus selama lebih dari 5 detik? Our mind is like a monkey mind, isn't it? New, thinking about the this,
then I go to the future, all my daydreams, then I go to the past and all the nasty things, and then I fall asleep, and then the bell rings at the end of the session. Ya, beliau mengatakan pikiran kita ini seperti monkey mind atau pikiran monyet, yang mana monyet kan suka lompat-lompat ya. Jadi kita pikirannya selalu melompat-lompat ke sana kemari, melompat ke masa depan, kemudian melompat ke masa lalu, memikirkan orang-orang lain, dan tahu-tahu atau kita mungkin tertidur dan tiba-tiba kemudian mendengarkan bel yang dibunyikan oleh venerable. Okay. And then wisdom, the last one, is the ability to distinguish the conventional truth and the ultimate truth. Yang berikutnya adalah kebijaksanaan, di mana kebijaksanaan ini adalah kemampuan untuk membedakan antara kenyataan yang umumnya kita dengar dan kenyataan yang sejati. Yeah. And also the ability to know what to practice in the Dharma and what to avoid. Selain itu juga kemampuan kita untuk mengetahui apa yang harus kita praktekkan di dalam Dharma dan apa yang harus kita hindari. Okay, so that's a brief introduction to those 6. Yeah, it gives you some idea of what we're going to be talking about. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai 6 praktek tersebut, agar kita mendapat gambaran tentang apa yang akan dibabarkan oleh Venerable. Okay, now, why is it important to practice these 6? Okay, what's the necessity and what is the function of them? Mengapa kita harus mempraktekkan 6 praktek ini? Kegunaannya apa? Okay, so it's twofold. One is to accomplish the welfare of others, and one is to accomplish our own purpose, our own welfare. Ada 2 sisi, yaitu yang pertama adalah untuk membawa kesejahteraan kepada orang banyak. Selain itu juga untuk dapat membantu kita untuk dapat mencapai. Okay, so we all know that Buddhism talks so much about having a kind heart, having an open heart, being beneficial to others, not just thinking about ourselves. Di dalam Buddhisme kita belajar banyak mengenai memiliki hati yang terbuka dan membawa kebaikan dan melakukan kebaikan terhadap orang banyak, bukan hanya kepada diri kita sendiri. Okay, so that is considered when we act in that way, then we're fulfilling the welfare of others or fulfilling the aims of others. Nah, itu yang dimaksudkan dari sisi yang pertama tadi, di mana pada saat kita menerapkan praktek untuk membawa kebaikan kepada orang lain itulah kegunaannya yang pertama. Okay. And then the other one is to fulfill our own purpose. Lalu yang kedua adalah untuk bisa mencapai tujuan kita. Now some people say, oh, I shouldn't have a purpose of my own, that would be selfish. That's not correct. Ada orang-orang yang bilang bahwa seharusnya kita tidak memiliki keinginan atau tujuan personal kita. Sebenarnya itu tidak benar. Okay? Because we have a purpose, we have spiritual aims, we want to have a good rebirth in the future, we want to attain liberation, we want to become Buddhas, so accomplishing those goals is fulfilling our own purpose. Ya, karena pada akhirnya kita semua pasti memiliki keinginan untuk bisa terlahir kembali di kehidupan berikutnya yang lebih baik. Kita semua ingin mencapai kebudaan, dan karena itu wajar saja jika kita memiliki semua tujuan ini. Yeah, so don't think Buddhism is just, oh, I never think about anything for myself. No. It's fine. We have purposes, aspirations, but they're not solely for our own selfish benefit. They're for the
by improving ourselves so that we can better contribute to the welfare of others. Ya, jadi jangan dipikir seorang Buddha kemudian tidak punya tujuan atau maksud apapun gitu ya. Karena pada akhirnya semuanya itu wajar selama kita memiliki tujuan itu, pada akhirnya tujuan itu juga membawa kebaikan kepada orang banyak. So now we're going to go through the six again, talking about how when we engage in them, we're working for the benefit of others and accomplishing their welfare. Nah, sekarang kita akan membahas lagi mengenai 6 praktek tersebut, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana praktek-praktek ini dapat membawa kebaikan kepada orang banyak. Okay. So by giving generously, we alleviate other people's poverty. Contohnya pada saat kita murah hati, kita membantu orang banyak, terutama sekali orang-orang yang kesusahan. Okay. We give them the necessities of life, food, clothing, shelter, and medicine. Kita dapat membantu mereka dari sisi makanan, food, shelter, tempat tinggal, dan obat-obatan. And we also, I have the hiccups. Yeah, also what happens when you're speaking to a whole group of people. Bante barusan celegukan dan biasanya celegukannya ini kalau lagi di depan orang banyak. Okay, so we also provide them or give them things that they enjoy, so that accomplishes the purpose of others. Ya, dan juga selain itu, pada saat kita memberi, kita juga membawa kebahagiaan kepada orang-orang tersebut. Okay, when we live ethically and we avoid those 10 actions that we just went through, then we refrain from harming others. Dan berikutnya pada saat kita hidup secara etis, itu berarti saat kita menghindari tindakan-tindakan yang buruk itu berarti kita tidak melukai orang lain. And when we stop harming them, then we are preventing them from being afraid, preventing pain, yeah, and we're creating a safe environment for others. Dan saat kita tidak melukai orang lain, orang-orang lain itu kemudian tidak merasakan rasa takut, rasa cemas, sehingga kita menciptakan lingkungan yang baik untuk semua orang. So nowadays, our world is full of wars, full of conflict, because people are not keeping good ethical conduct. Ya, sekarang ini banyak sekali peperangan yang terjadi di dunia, banyak kebencian. Ini karena orang-orang tidak menerapkan ethical conduct atau tindakan yang penuh etis ini. So I'm sure if you look at the news every day, you see people suffer in Ukraine, in Russia, in Gaza, in Israel. Kalau kita membaca berita, kita melihat banyak sekali masalah-masalah orang mengalami penderitaan di Israel, di Gaza, di Ukraine. Yeah, and it's all because of people's ignorance and their self-centered thought. Ini karena orang-orang memiliki banyak kebodohan dan mereka juga egois dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Yeah, and therefore they just think of what they want to do, what benefits them, and as a result, so many people are killed, so many people's livelihood is destroyed, their families are destroyed. Ya, karena tindakan yang hanya ingin memberi keuntungan kepada diri sendiri ini, akibatnya adalah banyak orang yang terbunuh dan banyak orang yang kehilangan mata pencariannya. So sometimes people say to me, how can we create peace in this world? Kadang-kadang orang bertanya pada Venerable, bagaimana kita bisa menciptakan perdamaian di dunia ini? Yeah, and ethical conduct is the answer. Ya, perilaku etis adalah jawabannya. Okay, if we take the first one of the 10 non-virtues, yeah, to abandon killing, imagine
what would happen in the world if for one day, just one day, every single human being on this planet didn't kill. Contoh sederhananya adalah kita mengambil contoh dari tindakan tidak membunuh. Bayangkan jika selama 1 hari saja di dunia ini orang-orang mempraktekkan itu tidak membunuh, bayangkan akibatnya. Yeah. Imagine the feeling of safety everybody would have if they knew they could trust others not to harm them physically. Bayangkan ketenangan setiap orang, rasa damai setiap orang saat mereka tahu bahwa orang-orang lain tidak akan melukai mereka. Because we can see if we're a student of history, all it takes sometimes is one person who likes to kill, and it sets off so much conflict in the world. Kadang-kadang semuanya dimulai dari satu orang saja yang memiliki kegemaran untuk membunuh, itu saja sudah cukup untuk memulai konflik yang sangat besar. Yeah, so one person keeping good ethical conduct influences the lives of a lot of people. Satu orang saja yang menerapkan praktek perilaku yang etis ini bisa mempengaruhi orang banyak. So if you do not harm others physically, that means everybody, people, animals, everybody can feel safe around you. Saat kita bertekad untuk tidak melukai makhluk lain, semua orang lain, baik itu makhluk manusia ataupun binatang, makhluk hidup apapun, akan merasakan damai atau ketenangan di sekitar kita. So isn't that an incredible contribution to the world? You know, that's you creating peace in the world. Bukankah itu sebuah kontribusi yang luar biasa? Kita dengan melakukan itu kita berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Yeah. So the point is what we do affects others. Apapun yang kita lakukan akan membawa akibat kepada orang lain. Yeah, what we do matters. Apapun yang kita lakukan memiliki arti. Yeah. So it means we need to slow down and really think about things before we do them. Itu berarti kita semua harus berhenti sejenak dan benar-benar berpikir sebelum kita melakukan tindakan apapun. Okay. I work a lot with people who are in prison. Venerable sering mengunjungi orang-orang yang di penjara. And all of them, you know, who committed crimes were not thinking when they were not thinking clearly when they committed their crime. Dan orang-orang ini saat mereka melakukan tindakan kejahatan, mereka melakukannya tanpa berpikir panjang. Yeah, it was just, I feel like doing this, do it. And not thinking of the results for others or the results for themselves. Mereka melakukan ini tanpa berpikir panjang mengenai akibat dampaknya terhadap orang lain dan terhadap diri mereka sendiri. Yeah, and then they wind up, in prison for 25 years for the rest of their life. Dan pada akhirnya akibatnya adalah mereka dipenjara mungkin 25 tahun atau mungkin seumur hidup. Yeah, and then they also feel bad because of the harm they gave to others. Dan mereka juga merasa bersalah terhadap tindakan buruk yang di mana mereka melukai orang lain. Many of the guys I work with were intoxicated when they did their crime. Banyak orang-orang yang di penjara ini yang dibantu oleh Venerable, pada saat mereka melakukan tindakan kejahatan ini, mereka sedang dibawa pengaruh alkohol. Yeah, so sometimes it's drinking. Oh, just have a little bit. I won't get drunk. Ada yang mungkin berpikir, minum sedikit saja nggak apa-apa kok, saya nggak akan mabuk. Yeah, and pretty soon they're drunk. And when you're drunk, you don't think clearly.
Ya, karena pada saat orang di bawah pengaruh alkohol, orang tidak dapat berpikir secara jernih. Okay, some of them are there because they use drugs. Ada juga yang sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Yeah, and again, they cannot think clearly when they're intoxicated by drugs. Ya, dan juga sama halnya orang-orang yang di bawah pengaruh obat-obatan ini tidak dapat berpikir secara jernih. Okay, that doesn't mean that these people are evil. Ini bukan berarti orang-orang itu sebenarnya jahat. Okay, in Buddhism, we do not say there are evil people. Dalam Buddhisme, kita tidak menilai atau mencap mereka sebagai orang-orang jahat. Okay, there are people who are ignorant, and because of their ignorance and their anger and their clinging attachment, they do harmful actions. Ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang buruk karena kebodohan mereka dan juga karena ignorance and then attachment. Anger. Ya, anger. Oke. Jadi penuh dengan kebodohan dan kemarahan dan juga kemelekatan mereka. Okay, so they're, they're uncontrolled, and they do stupid things. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka dan mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Yeah, and then they suffer and others suffer. Ya, dan kemudian pada akhirnya mereka mengalami penderitaan. That doesn't mean that these people are inherently existing criminals who we can never trust, who can never do anything good. Ini bukan berarti bahwa mereka adalah sejatinya adalah orang-orang kriminal yang tidak bisa kita percayai. Okay, they are just like us, having the potential to become fully awakened Buddhas. Mereka sama seperti kita semua, di mana mereka semua memiliki potensi untuk menjadi Buddha. So we can't say, oh, they're evil, just throw them away. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa oh mereka orang-orang jahat, jadi kita asingkan saja mereka. Yeah, and I've seen some of them become incredible Dharma practitioners. Venerable melihat banyak sekali dari mereka yang kemudian menjadi orang-orang yang mempraktekkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Yeah, there's one man in particular. Let me tell you what he did that landed him in prison. He killed his mother and his stepfather. Ada satu orang yang dipenjara yang ditemui oleh Venerable, di mana orang ini dipenjara karena dia membunuh ibunya dan juga ayah tirinya. That's pretty heavy, isn't it? Itu tindakan yang sangat buruk sekali ya. Yeah, he was intoxicated with drugs when he did it. Dia mabuk dan dibawa pengaruh obat-obatan pada saat ia melakukan tindakan jahat itu. And he now has a life sentence, so he'll never get out of prison. Dan dia dihukum seumur hidup, jadi dia tidak akan bisa keluar dari penjara. But he met the Dharma in prison, and he loves the Buddhist teachings, and he practices them with joyous effort. Dan dia mengenal Dharma pada saat dia di penjara ini, dan dia suka sekali dengan ajaran Buddha, dan dia menerapkan praktek-praktek ini dengan penuh kegembiraan. Yeah, so now even the mental health people in that prison often refers some of the other inmates to him for counseling, because he can give them good ideas and help them work through their problems and all. Saking orang ini begitu mengenal dharmanya dan mempraktekannya, bahkan petugas-petugas di Departemen Kesehatan Mental kemudian meminta dia untuk menjadi penasehat untuk para napi-napi lainnya yang memiliki masalah, supaya dia bisa memberikan nasihatnya. And right now he's writing an autobiography. Dan kini dia sekarang sedang menulis autobiografi atau riwayat hidupnya. Yeah, and when I read some of what he experienced as a child, it's horrible.
Saat Venerable membaca tentang riwayat hidupnya, beliau melihat bahwa napi ini mengalami pengalaman yang buruk sekali pada saat dia seorang anak kecil. But this is really the power of the Dharma and his close connection that he's really changed. Ya, ini adalah kekuatan Dharma dan kedekatan dia dengan Dharma, dan ini yang telah berhasil untuk merubahnya. There was one other thing I was going to tell you about him. What was it? Oh, sure, I'll remember later. Venerable mau memberitahu kita satu hal, tapi kemudian lupa. I Nanti just mungkin ingat remembered. lagi. He also wrote a children's book, Ia juga menulis buku cerita anak-anak. and it's about a dog named, what was the dog's name? Gavin. Oh, Oh, it's translated in Bahasa. Oh, this is a wonderful children's book to read to your kids. Yeah, it's how do you say it in Bahasa? Gavin. Gavin finds Gavin discovers the secret to happiness. Jadi ia menulis buku cerita anak-anak, dan barusan Venerable juga mengatakan bahwa buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan buku ini bercerita mengenai seekor anjing bernama Gavin yang menemukan rahasia kebahagiaan. And all the characters in the book are dogs and cats. Dan semua karakter di dalam buku itu adalah anjing dan kucing. So Gavin is one dog, and he looks at all the other dogs who have so many toys, and he doesn't have as many toys as the other dogs. Jadi Gavin ini melihat anjing-anjing lain, dan anjing-anjing lain itu punya banyak sekali mainan, sedangkan Gavin sendiri tidak punya mainan. So he's kind of jealous of them. Jadi dia merasa cemburu atau iri hati. Yeah. And then another dog came to the dog park, and his name was Bodhi. Lalu ada anjing lain datang ke taman itu, dan nama anjing itu adalah Bodhi. Yeah. But Bodhi was just friendly with everybody, and he didn't care too much about having lots of toys. Dan Bodhi ini anjing yang baik terhadap semua anjing lain, dan dia tidak terlalu peduli dengan tidak merasa iri hati dengan anjing lain yang memiliki banyak mainan. So Gavin and Bodhi became friends. Kemudian Gavin dan Bodhi menjadi dua anjing yang bersahabat. And then one day, Bodhi didn't come to the park to play. So Gavin went to Bodhi's house to find out what was wrong. Lalu suatu hari, Bodhi tidak datang ke taman itu, lalu Gavin berusaha untuk mencarinya dan mendatangi rumah Gavin untuk mencari tahu kenapa Bodhi tidak datang. And Bodhi's mom told Gavin that Bodhi had cancer, wasn't it? Yeah, Bodhi had cancer. And so sometimes he got really sick and he couldn't play. Lalu ibu dari Bodhi menjelaskan bahwa Bodhi memiliki penyakit kanker, sehingga kadang-kadang ia merasa sakit dan tidak bisa bermain. Yeah. And Gavin was so concerned about Bodhi, you know. He was more concerned about Bodhi's health than even about himself. Gavin sangat khawatir dengan kesehatan Bodhi, bahkan ia lebih khawatir terhadap Bodhi daripada terhadap dirinya sendiri. Yeah. And the story goes on from there. Lalu ceritanya berlanjut dari sana. But it's a wonderful story teaching children that what is more important in your life is your relationship with other people, not how much money you have, how many toys you have, whether you have more things than others. Buku ini luar biasa sekali karena ini mengajarkan anak-anak untuk memiliki kepedulian terhadap anak-anak lain. Itu yang lebih penting, hubungan baik dengan yang lain, dan bukan memiliki banyak uang, banyak harta, atau banyak mainan.
So this is written by somebody who's imprisoned. Ini ditulis oleh seorang narapidana. Yeah. Did you use the original drawings in the book? Yeah, you have them. Yeah, there's some beautiful painted or colored drawings in them. Venerable bertanya apakah buku yang diterbitkan itu menggunakan gambar-gambar yang aslinya, karena gambar-gambarnya itu cantik sekali, bagus sekali gambarnya. Yeah, so I encourage you, if you have kids, it's a great story to read to your kids, and it gives you the opportunity to talk to your children about good values and good ways to treat people. Jika kita di sini untuk para orang tua, Venerable menyarankan kita semua untuk membeli bukunya dan menceritakan kepada anak-anak kita agar kita dapat mengajarkan mereka nilai-nilai positif untuk memiliki hubungan baik dengan orang banyak. Now, what's interesting is when I just said that, I noticed on the women's side, so many people are nodding when I talked about teaching your kids good values. At the men's side, I didn't see anybody nodding about teaching their kids good values. Venerable berkata pada saat beliau mengangkat topik ini bahwa sebagai orang tua kita harus mengajarkan nilai-nilai yang baik terhadap anak-anak kita. Venerable melihat bahwa di sisi yang wanita semuanya mengangguk-angguk, tapi kalau di sisi prianya semuanya nggak ada yang ngangguk. Yeah, so what's the story, guys? Kenapa nih masalahnya? If you're dads, you know, your children need your influence. They need your good influence. Sebagai ayah, anak-anak kita semuanya penting untuk mereka mendapatkan pengaruh yang baik dari kita sebagai ayah. Yeah, it's not just that you have a kid and then you give the kid to your wives to raise. You know, kids need fathers, and they need fathers that are interested in teaching them and being good role models. Ya, kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab itu kepada para ibu saja, karena pada akhirnya semua anak ini penting mereka memiliki figur ayah sebagai contoh yang baik di dalam keluarga. Okay, so please, dads, remember that. Jadi, really, it's very important. ya, untuk para ayah harus mengingat ini ya, penting sekali. Yeah. I was quite fortunate. I had a really wonderful dad. Beliau mengatakan beliau merasa sangat beruntung karena memiliki ayah yang sangat baik. But I've seen people whose fathers are too busy working, going out playing golf, you know, to spend time with the kids. Or when they are with the kids, they sound like drill sergeants in the army. You know, get up, do this, clean up your room. Ya, Venerable berkata sayangnya banyak sekali orang-orang yang memiliki ayah yang sibuk sendiri, mungkin bermain golf atau sibuk dengan yang lainnya, atau kalaupun mereka memiliki waktu dengan anak-anaknya, mereka sangat ketat ya, sangat galak seakan-akan seperti seorang sersan tentara, selalu bentak-bentak anak-anaknya. Yeah, in the last couple of days, I've been in the news watching when they have released some of the hostages, the Israeli hostages, and to watch, they're releasing mostly kids and women, but when the kids are released, you know, often their dads are there, they just run to their dads and the dads pick them up and hold them so tight. And you can see how much that is the father's love is important to kids. And of course, the mother's love also. Ya, Venerable bilang bahwa beliau melihat berita-berita pada saat tahanan Gaza ya yang dilepaskan oleh tahanan Israel yang dilepaskan oleh Gaza. Lalu kita bisa melihat bahwa anak-anak ini begitu dilepaskan mereka langsung berlari kencang menuju ayahnya dan kemudian ayahnya memeluknya dengan penuh rasa sayang. Jadi beliau dapat melihat bahwa begitu sayangnya ayah-ayah ini dan beliau yakin juga pasti ini juga perasaan sayang ini juga dimiliki oleh para ibu anak-anak ini. Yeah, so watch this on TV and you know, it's very moving to see.
Ya, kita bisa melihatnya ya di berita, di TV, dan ini sangat menyentuh sekali. Okay. Then, okay, having fortitude uh, means that when you're with people who are inconsiderate or impolite or do harmful actions, your mind is calm. Yeah. Saat kita memiliki kesabaran, kita tetap tenang saat bertemu dengan orang-orang yang tidak memiliki perilaku baik dan memperlakukan kita dengan buruk. Okay. So you don't retaliate. Kita tidak membalasnya. And by not retaliating, then you're not causing others pain. You're not criticizing them so that they suffer from guilt and remorse. You're not humiliating them. Pada saat kita tidak membalas perbuatan buruk mereka, kita tidak menyebabkan penderitaan mereka, kita tidak menyebabkan mereka jadi memiliki rasa bersalah, atau kita juga tidak mengkritik mereka. Okay, so that's how fortitude fulfills the benefit of others. Dan itulah cara kita untuk membawa kebaikan kepada orang banyak. Okay, you have to be a very, very strong person inside, so that when somebody harms you, you don't completely go ballistic and want to harm them back. Kita harus menjadi orang yang sangat kuat di dalam diri kita, supaya pada saat kita mendapatkan perilaku yang buruk dari orang lain, kita tidak langsung bereaksi dan langsung membalas perbuatan mereka. Okay, then joyous effort. The way we benefit others when we practice that is we continue to help them without being lazy, without expecting them to say thank you, and without getting tired. Ya. Lalu usaha dengan penuh kegembiraan menyebabkan kita jadi bisa membantu orang banyak dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan terima kasih, tanpa merasa lelah. Okay, so that's a lot of benefit too to give others. Ya, itu banyak sekali nilai-nilai kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Okay, with meditative stability, then we're able to gain supernormal powers and use them to benefit others. Dengan kestabilan melalui meditasi itu, kita memiliki kemampuan lebih untuk dapat membawa kebaikan kepada orang lain. Okay, and then with wisdom, we're able to teach others in ways so that they can understand what to practice, what to avoid, and how to differentiate conventional truth and ultimate truth. Ya, dengan kebijaksanaan kita jadi bisa dapat membantu orang lain, mengajarkan orang-orang lain mengenai Dharma, supaya mereka dapat menemukan kebenaran yang sejati. So this can help eliminate their doubt and their confusion, and enable them to to really take the Dharma into their heart. Dengan demikian orang-orang lain ini tidak memiliki keraguan, supaya mereka juga dapat menerima Dharma di dalam hati mereka. Okay, so we went through the nature of each of these six and how we benefit others through using practicing them in our own lives. Ya, jadi kita baru saja belajar mengenai 6 praktik ini dan juga bagaimana ini membawa kebaikan kepada orang lain dan juga terhadap diri kita sendiri. So now I want to open it up to questions and comments, maybe answers. Answers are not guaranteed. Sekarang Venerable membuka kesempatan untuk kita semua untuk bertanya, dan semoga saja Venerable bisa memberikan jawabannya. So please feel free to ask whatever you like. Yeah. Meditative stability, how to cultivate it in daily life. Okay. So the key is to have a daily meditation practice. Kuncinya adalah mempraktekkan meditasi setiap hari. Okay. Did you hear the key word there? Daily. It's Kata not once a month when I feel like it.
Kata kuncinya adalah setiap hari ya. Setiap hari, bukan sebulan sekali atau kapanpun kita merasa ingin melakukannya. Okay. And then you would decide on an object to develop concentration. Lalu kita menentukan objek di mana kita akan menaruh konsentrasi kita terhadap objek tersebut. So some people like using the breath. Beberapa orang memilih objeknya pernapasan. Yeah. Other people like using the imagining the image of the Buddha and using that image of the Buddha as the object you develop concentration on. Beberapa orang memilih objek imajinasi menggambarkan visual Buddha dan menggunakan itu sebagai objeknya. Okay. So there's two mental factors that are really important in developing concentration. One is mindfulness. Ada dua faktor mental yang sangat penting sekali saat kita berusaha untuk berkonsentrasi. Yang pertama adalah mindfulness atau berkesadaran. And mindfulness puts your attention on the object, whether it's the breath or the image of the Buddha, and maintains stability of your focus on that object. Ini adalah tahap di mana kita menaruh atensi kita sepenuhnya terhadap objek itu. And the other mental factor is called introspective awareness. And that one watches your mind, monitors your mind to see, are you still concentrating on that object, or are you falling asleep, or are you daydreaming? Okay. Yang kedua adalah kesadaran introspektif, di mana ini adalah kesadaran dalam mengamati pikiran kita sendiri. Apakah pikiran kita masih terfokus pada objek meditasi tersebut atau kita malah tertidur? Okay, so that's just very short description. There's a lot more to it. Ya, sebenarnya penjelasannya panjang, tapi beliau hanya bisa menjelaskan secara singkat. Okay, other questions, comments? Thank you, Your Honor, for this evening. You speak about wisdom and the ability to discern between conventional truth and enlightened truth. Would you perhaps give us an example of something that is known conventionally, which is different from the enlightened truth? Thank you. Okay. Boleh bahasa It's Indonesianya ya, Pak, conventional supaya yang lain. ultimate. Ya, how to discern that. Boleh bahasa Indonesianya dibantu supaya yang lain juga bisa paham. Jadi terima kasih atas bantuan ini. Anda berbicara tentang kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran yang diketahui secara umumnya dengan kebenaran yang diperoleh setelah mendapatkan pencerahan. Apakah bisa memberikan contoh sesuatu yang diketahui secara umumnya yang berbeda dengan kebenaran yang didapatkan melalui pencerahan? Terima kasih. So, the cup is a conventional truth. It's something that exists, that functions, we use it, it changes moment by moment. Contohnya adalah sebuah cangkir ini adalah sebuah kebenaran konvensional yang mana kita tahu bahwa cangkir ini ada di sana dan kemudian cangkir ini juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Okay, so it's a conventional truth, yeah, and through our ignorant mind, we can identify it as a cup, but we don't really see its true nature, how it really exists. Ya, jadi melalui kebenaran konvensional ini, pikiran kita yang masih penuh dengan kebodohan ini hanya melihat cangkir ini apa adanya, tapi kita tidak melihat sejatinya cangkir ini
kebenaran bagaimana cangkir ini bisa terwujud. Okay. So what is this cup really? Jadi apa sebenarnya cangkir ini? It looks like it has the nature of cup right from its own side inside of it, radiating cup, cup, so that any person who walked in this room sees a cup. They don't see a rhinoceros. Ya, jadi cangkir ini pada umumnya orang-orang melihat cangkir ini kemudian langsung bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cangkir. Mengapa? Karena wujudnya, karena bentuknya pada saat disentuh. Okay. So it looks like there's a real cup. So then I ask you, what is the cup? Terlihatnya seperti cangkir, tapi pada saat Venerable bertanya kepada kita, apa ini sebenarnya cangkirnya? Is the handle the cup? Apakah pegangannya cangkirnya? Is the bottom the cup? Apakah bawahnya? Is this side the cup? Apakah pinggirannya? Or that side? Atau pinggir yang satu lagi? Are any of the parts of the cup the cup? Apakah kita bisa menyebut bagian manapun dari cangkir ini adalah si cangkir itu sendiri? Yeah? What do you think? Bagaimana menurut kita semua? If I gave you the handle, would you say thank you for the cup? Kalau Venerable memberikan hanya pegangannya saja, apakah kita akan berterima kasih, bilang terima kasih atas pemberian cangkirnya? Yeah? If I gave you this piece of the cup, could you drink out of it? Atau mungkin hanya diberikan sepotong saja pinggirannya, apakah kita bisa meminum dari cangkir itu? Okay. No, none of the parts alone are the cup. Tidak bisa menyebut cangkir pada saat kita hanya menyebut sebagian-bagian dari cangkir itu. What about the collection of parts? Is that the cup? Apakah itu adalah gabungan dari semua bagian-bagian itu? Apakah itu cangkirnya? So if we, had all the pieces of this cup and spread it out on the table, is that a cup? Jika kita menaruh semua kepingan-kepingan dari cangkir itu, apakah itu bisa kita sebut sebagai cangkirnya? Is the cup something different than this? Apa cangkirnya mungkin sesuatu yang berbeda dari bentuk wujud itu? So this is here and the cup is over there? Cangkirnya ada di sini, mungkin cangkir yang sebenarnya ada di sisi lain. Yeah. When we look for what exactly is the cup, we can't find anything that we can pinpoint and say this is it. Saat kita melihat cangkir itu dengan sepenuhnya, sebenarnya kita tidak bisa menyebutkan bahwa bagian dari itu adalah cangkirnya sesungguhnya. Okay. Now you might say, yeah, okay, so what? Mungkin kemudian kita bertanya, iya terus kenapa? Okay. Well, instead of using the cup, what about using the I, yourself? Sekarang kalau kita tidak menggunakan cangkir sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan contoh diri kita sendiri, saya? Yeah. Are you your body? Apakah kita, badan kita, tubuh kita? Is your body who you are? Apakah tubuh kita mencerminkan siapa kita? Hello? Halo. Yeah. Are you your body? Can we say yes or no? Hmm? Can we answer both actually? Have someone. Both. I mean, Both. for now, we're just asking, is your body is you? Right? And then if we say no, there is a body. Yeah, there is a body. There is a body. But if we say yes, and then the question goes on, which part is it? And of course, But right, yeah. Okay. So so that's why we stay silent. yeah, if you look, sometimes we feel me. If somebody slaps you, oh, you're hitting me. Yeah. Is this thing me? Is this who you are?
Contohnya jika ada orang yang memukul tangan kita, lalu kita bilang, oh kamu memukulku, memukul saya, gitu. Apakah tangan ini saya? Yeah. In a true, If the, huh? in a true sense, it is not. In a true- Ultimately, it is not, but conventionally, it is. Is it right to say that? Ultimately, to say that, is this me? Conventionally, it is, but ultimately, it is not. No, even conventionally, it's not you. Even conventionally, because when you die, this thing, the worms eat it. Ya. Venerable mengatakan bahkan jika kita menyebut bahwa tubuh ini adalah saya secara kebenaran konvensional, itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena pada kenyataannya, pada saat kita telah meninggal, tubuh kita pun juga akan berubah wujud. Yeah. And if this were you, then which body? The body when you were a baby, when you were a toddler, when you're an adult, when you're old, which body is you? Dan kalau kita menyebut bahwa tubuh ini adalah saya, sebenarnya tubuh yang mana? Apakah tubuh yang pada saat kita adalah saya seorang bayi, atau waktu kita kecil, atau waktu kita dewasa? Okay, what about your consciousness, your mind? Yeah, Bagaimana? the part of you that thinks and cognizes and experiences and feels. Bagaimana dengan kesadaran kita, pikiran kita yang berpikir, yang mengalami pengalaman-pengalaman ini? Okay, is that you? Apakah itu bisa kita sebut sebagai saya? No? No, bukan ya. Are you sure? Yakin nggak? Yeah. You say, I'm happy. Are you the happy feeling? Is that happy feeling you? Pada saat kita menyebut, pada saat kita berkata, saya bahagia, apakah itu berarti perasaan bahagia itu adalah kita, saya? If I say, and we say, I see the carpet, are you the person, who's seeing? Saat kita bilang, saya melihat karpet ini, apakah itu berarti kita adalah orang yang melihatnya? Yeah, is your visual consciousness you? Apakah kesadaran melihat itu adalah kita? Okay. When we look through all of the different mental states we have, we can't identify one of them as this one is me. Pada saat kita melihat semua kondisi mental itu, tidak ada satupun yang bisa kita akui sebagai saya. Okay. So when we use analysis to research and investigate what really or who really am I, we can't find anything to pinpoint. All we see is a bunch of parts. Pada saat kita menganalisa dan menyelidiki bagian mana yang bisa kita akui sebagai saya, sebagai kita sebenarnya tidak bisa menemukan satupun bagian yang bisa kita akui. Okay. But that doesn't mean that you don't exist. Tapi ini bukan berarti kita tidak ada. Okay. Because when we don't analyze and we just have our ignorant perception, then we say there's moming. Jadi there's moming. Yeah. Ya, pada saat kita tidak melihat tidak memiliki awareness ini, kesadaran ini, kemudian kita bisa bilang itu moming. Yeah. But when we analyze who he is, nothing. Tapi pada saat kita menganalisa sesungguhnya sebenarnya kita sadar bahwa dia tidak ada. So why is that important? Kenapa ini penting? Okay. When somebody insults you, and calls you a name or points out your mistake, there's a feeling of like, who are you to talk about me that way?
and you're angry and Mengapa ini penting? Karena contohnya pada saat orang lain mengata-ngatai kita, ya memperlakukan kita dengan buruk, biasanya reaksi kita adalah berani-beraninya kamu menghina saya. but then you stop and you say, okay, who are they criticizing? Kemudian kita berhenti sejenak dan mulai mempertanyakan sebenarnya siapa yang sebenarnya sedang dikritik ini. Who is the me that they're criticizing? Siapa sebenarnya saya yang sedang dikritik ini? Are they, are you your body? Are you your visual consciousness or your mental consciousness? You can't really point out a real person that's getting criticized. Apakah saya sebenarnya wujud fisik ini atau wujud pikiran kita gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita merasa saya sedang dikritik, sebenarnya kita sendiri pun tidak bisa menemukan siapa saya ini yang sedang dikritik. And who's getting angry? Dan siapa yang sedang marah ini? This one's really good. Who's getting angry? You say, I'm furious. Who? Who's that I that is furious? Venerable mengatakan bahwa ini pertanyaan yang bagus sekali. Pada saat kita bilang, saya marah sekali. Tinggal menanyakan siapa sebenarnya. Saya yang sedang marah itu siapa sebenarnya. Okay, when you look, you can't find a person who's angry. Sebenarnya pada saat kita melihat dengan sesungguhnya, sebenarnya kita tidak bisa menemukan orang saya yang sedang marah ini. Yeah? So then you go, oh, okay, then no anger. Lalu saat itu kita baru bisa menemukan, oh sebenarnya tidak ada kemarahan itu. There's nobody that's getting criticized. There's nobody who's angry. I can relax. Tidak ada yang sedang dikritik, tidak ada yang sedang marah. Kalau begitu, saya bisa tenang. Okay, so that's how you want to employ this understanding. Ini adalah cara kita untuk menerapkan pemahaman ini. Yeah, or when you really want something so badly, oh, I want this, then you go, who? Who wants it? And then my body wants it, my mind wants it. Yeah, you can't find who this person is who I absolutely have to get it. Atau contoh lain adalah pada saat kita merasakan keinginan yang amat sangat gitu ya. Kita bilang, saya sangat-sangat ingin ini. Kemudian saat kita bertanya, sebenarnya siapa saya yang menginginkan ini? Lalu kita menemukan bahwa sebenarnya tidak ada yang sebenarnya ingin. Okay. Okay. So I think we're out of time. Let's recite the 6 again. Waktunya sudah habis. Review session. Kita membaca lagi 6 praktek tadi. So this time do it in Bahasa. What's the first one? Silakan sebutkan dalam bahasa. Okay, the second one. Yang kedua. Third one. Fortitude. Okay. Fourth. Fifth. Sixth. Wisdom. Okay. Yeah, so review them tonight before you go to sleep. Review them when you get up in the morning. Okay. And then to see if you can practice them from what you learned about them this evening. Venerable mengajak kita semua untuk mengingat-ingat ini semua sebelum kita tidur malam ini dan merenungkannya dan mencoba untuk mempraktekannya di kehidupan kita sehari-hari.
Okay. So we'll dedicate the merit. Yeah. So come back to your breath for a minute. And then rejoice that you spent the evening doing something really useful. Semoga kita menemukan kebahagiaan karena kita telah menghabiskan malam ini untuk melakukan sesuatu yang penuh kebaikan. Rejoice that you learned something valuable that will enhance and improve your life. Kita bergembira karena telah belajar sesuatu yang sangat bernilai, yang bisa membawa banyak kebaikan dalam hidup kita. Rejoice that you generated the bodhicitta aspiration to become a Buddha to benefit everybody. Bergembira karena kita telah melahirkan bodhicitta untuk membawa kebaikan kepada banyak orang. So rejoice at your own merit. Bergembira karena kita telah melakukan jasa kebaikan. And rejoice at the merit of everybody here. Dan bergembira karena semua orang di sini telah melakukan jasa kebaikan juga. And rejoice at our collective merit that we created together by listening and practicing and thinking about these things this evening. Bergembira atas jasa kebaikan yang telah bersama-sama kita kumpulkan pada malam ini dengan mendengarkan Dharma bersama-sama. And think that you are spreading that merit out, giving it away to all the sentient beings. Dan mari kita melimpahkan semua jasa kebaikan ini keluar sana kepada semua makhluk hidup di luar sana. And dedicating it for their happiness here and now and their full awakening. Melimpahkannya kepada mereka semua di saat ini dan semoga semuanya mencapai penerangan sempurna. Okay, see you tomorrow. Sampai jumpa besok.